Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, jalur-jalur kereta api dibangun untuk menunjang mobilitas angkutan barang maupun penumpang. Sarana penggerak rangkaian kereta api didominasi oleh lokomotif bertenaga uap. Berpuluh-puluh tahun, lokomotif uap menghiasi dunia perkereta-apian di Hindia Belanda. Sementara, di beberapa negara di Eropa, sudah mulai berkembang sarana penggerak kereta api menggunakan lokomotif bermotor listrik. Ternyata sekitar tahun 1917, pemerintah Hindia Belanda telah mewacanakan sebuah alat transportasi ramah lingkungan di wilayah Batavia. Untuk merealisasikan wacana tersebut, pemerintah telah melakukan uji coba elektrifikasi terhadap jalur kereta api di lintas Tanjung Priuk hingga Mester Cornelis atau Jatinegara. Pemilihan jalur Tanjung Priuk Mester Cornelis sendiri dikarenakan frekuensi penumpang di jalur tersebut sangatlah ramai. Hal itu disebabkan karena posisi stasiun yang berada dekat dengan pelabuhan Tanjung Priuk. Dengan dilakukannya uji coba itu, membuat PA Roelofsen cukup puas karena gagasan ini diwujudkan. Pada sekitar tahun 1922, akhirnya kontrak pembangunan elektrifikasi telah dibuat dan sudah mulai memesan peralatan, bahan-bahan, dan juga lokomotif. Berbagai jenis lokomotif listrik didatangkan dari beberapa pabrikan, salah satunya adalah lokomotif ISS 3200. Lokomotif ISS 3200 merupakan lokomotif listrik yang diproduksi oleh pabrikan asal Belanda, yaitu Wertspoor, yang bekerja sama dengan Westinghouse. Lokomotif yang digerakkan dengan 4 buah motor traksi ini memiliki daya mesin sebesar 895 kW, setara hingga 1200 tenaga kuda. Dengan ukuran panjang 12,8 meter, lebar 2,7 meter, dan tinggi 4,1 meter, lokomotif ISS 3200 ini memiliki kecepatan hingga 75 km per jam. Lokomotif ISS 3200 untuk batch pertama dibuat tahun 1925 dengan jumlah 2 unit dengan nomor ISS 3201 dan ISS 3202. Kemudian batch kedua dibuat tahun 1927 dengan penomoran ISS 3203 sampai ISS 3206. Lokomotif milik Elektrisitas Spoorwegen atau ISS ini berdinas di jalur kereta api Batavia hingga ke Buitenzorg yang sekarang bernama Bogor. Puluhan tahun telah berlalu. Setelah era kemerdekaan, lokomotif listrik yang sudah tua mulai menyerah dengan keadaan. Begitupun dengan lokomotif ISS 3200 ini. Dari ke-6 unit lokomotif, ternyata tersisa 1 lokomotif seri 3200. Kondisinya memprihatinkan, teronggok di kebun Balai Yasa Manggarai. Lokomotif yang selamat dari perucatan ini memiliki nomor seri 3202. Dengan ditemukannya lokomotif listrik bersejarah yang masih tersisa, Komunitas Indonesian Railways Preservation Society atau IRPS berinisiatif untuk mereservasi lokomotif tersebut. Proses restorasi dan reservasi yang dilakukan di Balai Yasa Manggarai telah selesai pada tanggal 29 Juli 2007. Lokomotif ini telah dipasang pantograf dan mesin milik KRL Reostatik. Pada awalnya, livery lokomotif ini disesuaikan pada saat era PJKA, yaitu warna abu-abu. Tetapi kemudian, liverynya diganti menjadi warna biru dengan alasan disesuaikan dengan warna aslinya. Diketahui warna biru itu didapat dari brosur pabrik Himaf Hengelo yang mempromosikan lokomotif ini setelah direstorasi. Lokomotif ini diberi nomor seri ISS 3201. Tetapi ternyata terdapat kekeliruan atas penomoran lokomotif ini. Karena pada saat penemuan lokomotif di kebun Balai Yasa Manggarai, lokomotif ini kondisinya sudah tidak memiliki nomor seri. Setelah diinvestigasi dan dilihat dari jenis-jenis komponennya, ternyata lokomotif ini memiliki nomor seri ISS 3202 yang merupakan hasil produksi di batch pertama. Kemungkinan itu diperkuat dari adanya insiden kecelakaan yang dialami oleh lokomotif ISS 3201. Tragedi itu terjadi di Ratu Jaya pada 20 September 1968 yang melibatkan KA penumpang dengan nomor 406 yang ditarik lokomotif ISS 3201 dengan KA penumpang dengan nomor 309 yang ditarik oleh lokomotif BB 20111.
Lokomotif ISS 3201 ini akhirnya afkir dan dirucat 25 tahun kemudian. Jadi sekarang sudah terlanjur, lokomotif ISS 3202 ini dipasang nomor seri ISS 3201. Rencananya lokomotif ini akan digunakan sebagai kereta wisata. Akan tetapi, ternyata lokomotif ini memiliki permasalahan pada gearboxnya yang sudah tua. Selain itu, menurut informasi, karena lokomotif ini merupakan lokomotif bersejarah dan masuk kepada cagar budaya, jadi penggantian gearbox terbentur terhadap regulasi. Mungkin hanya sekian saja sedikit informasi mengenai lokomotif ISS 3201 yang sebenarnya merupakan lokomotif ISS 3202. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya.